Halo, jumpa lagi dengan kami klinikdoktertiwi.com. Hari ini kita akan membahas tentang inisiasi menyusu dini ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan menyusu adalah ada 10, tetapi poin yang penting adalah inisiasi menyusu dini. Nah, ini sangat populer di masyarakat. Semua orang kepingin IMD, padahal IMD itu ada syaratnya. Jadi bayi bisa dilakukan IMD kalau bayinya bugar ya. Bugar artinya bayinya cukup bulan, tidak boleh prematur, bayinya lahir harus menangis, kemudian bayinya cukup besar ya. Jadi biasanya kita di atas 2,5 kilo kita anggap bayi cukup bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian biasanya saat bayi keluar atau bayi lahir, dokter anak atau siapapun yang mendampingi kelahiran akan menilai ya. Jadi apa yang disebut dengan APGAR score. APGAR adalah satu penilaian yang dilakukan pada bayi baru lahir di menit pertama dan menit kelima untuk menilai bahwa bayi itu dalam keadaan baik atau tidak. Yang dinilai dalam APGAR adalah yang pertama dinilai warna kulitnya. Nilai APGAR itu antara 0, 1, atau 2. Jadi kalau misalnya warnanya biru atau pucat nilainya 0. Kalau warnanya merah seluruh tubuh itu nilainya 2. Kemudian juga dinilai detak jantung. Jadi jantung normal detak jantung bayi itu di atas 100 kali per menit. Kemudian dilihat juga refleks pada bayi ya. Jadi kalau bayinya dirangsang dia batuk ya, meringis ya, menangis, itu berarti dia baik. Juga aktivitas bayi ya, jadi kalau dia menangis kuat, aktif bergerak, itu artinya nilainya maksimal adalah 2. Kemudian juga dilihat nafas ya. Kalau dia tidak bernafas nilainya 0, tapi kalau nafasnya bagus, nangis kencang, itu berarti nilainya 2. Normalnya nilai APGAR itu adalah di menit pertama biasanya 9 atau bahkan 10. Kemudian di menit kelima biasanya maksimal ya, jadi 10. Nah, kalau itu sudah ada pada bayi sembari kita mengamati itu, biasanya bayi akan dibersihkan ya. Nah, dibersihkan biasanya kita menyisakan telapak tangan bayi supaya sisa air ketuban ada di sana. Pada proses kelahiran normal, memang inisiasi menyusu dini itu jauh lebih bisa kita lihat tahap-tahapnya sesuai dengan yang sering kali kita lihat pada video-video IMD. Nah, berbeda dengan IMD pada bayi-bayi sesar biasanya ya, itu lebih tidak begitu terlihat tahap-tahap inisiasi menyusu dini. Biasanya setelah bayi itu dikeringkan dan bayi itu kelihatan maksudnya aktif, barulah ditaruh di dada ibunya. Nah, kemudian saat kita taruh di dada ibunya, biasanya sih kalau kita membantu kelahiran di rumah sakit, terutama pada kelahiran sesar ya, biasanya kelahiran sesar itu memang seringkali adaptasi bayi tidak sebaik dengan kelahiran normal, sehingga kita memang harus lebih melihat betul apakah bayi itu bisa kita IMD panjang atau tidak. Biasanya yang mudah sekali sih kalau bayinya ditaruh di dada ibunya, dia tenang ya, jadi kayak dia menikmati proses itu, biasanya itu bayinya baik. Tapi kalau bayinya ditaruh terus kayaknya bayinya nangis gitu, biasanya itu bayinya nggak nyaman, entah mungkin dia parunya belum mengembang dengan baik, biasanya kita akan stabilkan dulu bayinya. Nah, atau juga kita seringkali dibantu alat yang dipasang di tangan bayi sehingga kita bisa lihat yang namanya saturasi ya, jadi oksigennya masih baik atau tidak. Bagaimanapun juga di ruang operasi terutama memang suhu lebih dingin ya, sehingga kadang-kadang bayi yang baru lahir kalau dia belum beradaptasi dengan baik itu juga membuat stres pada bayi. Jadi kita akhiri IMD-nya. Tapi kalau bayi itu ditaruh tenang, kita bisa melakukan inisiasi menyusu dini ya seberapa kita mau. Ya tentu saja lebih lama akan lebih baik. Lebih baik karena bayi akan kesempatan untuk menemukan puting itu lebih tinggi. Biasanya bayi-bayi yang dilakukan IMD, kemungkinan untuk menemukan puting itu jauh lebih tinggi ya. Jadi artinya kalau dia nanti nyusu itu lebih mudah. Nah, begitu juga tujuan IMD ini untuk ibunya sendiri. Biasanya sih kalau ibu melihat bayi, apalagi diberi kesempatan untuk memeluk bayi, pasti ada rasa happy, bahagia. Nah, itu tentu saja baik untuk memulai proses menyusui.
lamanya sebetulnya tergantung dari kondisi ya. Kalau kita bisa melakukan 1 jam itu sangat baik. Secara teori sih 1 jam, tapi biasanya saya pribadi tidak melakukan segitu lama untuk sesar. Nah, kemudian kadang-kadang saya melakukan inovasi-inovasi tertentu ya, misalnya seperti skin to skin kontak dilakukan ke ayah misalnya ya. Jadi setelah IMD pada ibu, mungkin kita kadang-kadang terbentuk macam-macam sehingga kita tidak bisa melakukan 1 jam. Kemudian yang paling sering kalau bayinya menangis ya, kalau kita taruh terus bayinya menangis, kita khawatir ada yang dirasa tidak nyaman pada bayi, terutama pada kelahiran sesar. Nah, kita biasanya akan menghangatkan dulu bayinya di inkubator atau di warmer. Kemudian kalau bayinya sudah stabil, kita akan lanjutkan di ayah biasanya. Itu jauh lebih aman karena kita melakukannya di tempat yang lebih hangat. Biasanya di kamar bayi suhunya jauh lebih hangat, sehingga mudah-mudahan bayi jauh lebih stabil, lebih aman karena lingkungan hangat. Biasanya sih bayi-bayi yang punya kondisi tertentu tidak bisa dilakukan IMD, misalnya prematur, itu kita tidak begitu berani melakukan IMD karena bagaimanapun juga bayi-bayi prematur ini seringkali mungkin parunya belum matang, adaptasinya, kemudian terhadap suhu mereka biasanya sangat sensitif ya. Biasanya sih bayi-bayi prematur itu seringkali dilahirkan dengan dengan kelahiran sesar, sehingga bayi yang dilahirkan dengan sesar dan prematur itu biasanya juga riskan untuk terjadi kedinginan misalnya. Kemudian bayi yang lahir dan nilai apgarnya tidak baik, jadi misalnya bayinya tidak langsung menangis, adaptasinya belum baik, biasanya kita tunda melakukan IMD-nya. Jadi inisiasi menyusu dini adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi kita harus hati-hati melakukannya, tetap kita harus menilai baiknya. Nah, kali ini kita sudah membahas tentang IMD, lain kali kita akan bahas dengan topik lain lagi ya. Kita akhiri sampai di sini. Bye-bye!